Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul kembali di ruang Zoom ini untuk kegiatan belajar matematika seperti biasanya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu menjaga protokol kesehatan. Ingat, karena wabah COVID-19 ini belum usai, kita harus selalu menjaga diri kita, keluarga kita, dari ancaman bahaya virus COVID-19. Nah, anak-anak EI yang Bapak banggakan, sebelum kegiatan belajar, mari kita buka dulu dengan kegiatan awal, yaitu berdoa sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Silakan dipimpin terlebih dahulu untuk pelaksanaan doa bersama. Sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, setelah kita berdoa, mari kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon untuk memposisikan dalam posisi siap. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bisa meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air, ya. Nah, anak-anak EI yang Bapak banggakan, untuk kegiatan belajar hari ini kita akan mempelajari materi logaritma. Setelah kemarin kita mempelajari materi eksponen, hari ini kita akan mempelajari materi logaritma. Materi logaritma akan Bapak sajikan pada hari ini dalam bentuk ILKPD dengan menggunakan Live-Booksheet. Kalau kemarin kita pakai ILKPD Widgermi, sekarang kita akan menggunakan aplikasi Live-Booksheet, ya, program Live-Booksheet. Nah, yang Bapak harapkan dalam mempelajari materi logaritma, khususnya nanti materi sifat-sifat logaritma, kamu bisa mempelajarinya dengan lebih mendalam, tuntas, sampai kamu mengerti. Untuk itu, maka perlu dipahami terlebih dahulu tata cara penggunaan program Live-Booksheet untuk kegiatan pembelajaran kalian. Ikut Bapak sampaikan panduannya, langsung Bapak sampaikan. Nah, link Bapak bagikan di grup WA kelas masing-masing. Di sini nanti tampilan LKPD-nya seperti ini. Nanti ini LKPD-nya diisi terlebih dahulu. Nanti di kolom-kolom seperti ini harus diisi. Misalkan Satria di kelompok berapa? Misalnya kelompok 1 ditulis kelompok 1, ya. Nanti mengerjakannya masing-masing, tapi nanti dalam proses pengerjaannya silakan dikerjakan secara berkelompok. Nah, seperti tadi kegiatan awal kita sudah berdoa, maka di kolom ini diklik selesai. Kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, diklik kolom selesai juga. Nah, setelah itu di bagian bawah di sini ada materi dalam bentuk video yang harus kamu tonton. Apabila sudah kamu tonton sampai tuntas, maka klik tanda selesai.
Dan begitupun nanti untuk fitur-fitur yang memerlukan notifikasi penyelesaian, maka perlu diakhiri dengan mengklik tanda selesai. Selanjutnya di sini ada materi berkaitan dengan konsep logaritma, definisi logaritma, dan sifat-sifat logaritma. Kotak-kotak ini harus kamu isi bersesuaian, misalkan 3/4 berapa. Nah, jika dirubah ke logaritma berapa? Nah, maka harus diisi dengan menggunakan angka. Di sini ada konsepnya, hubungan antara pangkat dan logaritma seperti apa harus kamu jelaskan dengan menggunakan huruf, ya, gunakan huruf kecil saja. Nah, di sini juga harus diisi 2/1 berapa, silakan kamu isi kotak-kotak ini sampai tuntas. Semua bagian yang harus diisi harus kamu isi sampai tuntas. Nah, misalkan ada jawabannya berupa huruf, maka huruf tersebut gunakan huruf kecil, jangan huruf besar. Nah, setelah kamu memahami konsep sifat-sifat, pembuktian dari sifat-sifat logaritma, selanjutnya kamu mengerjakan latihan. Di sini ada soal mencocokkan. Nah, tinggal kamu gunakan pensil ini, kamu tarik ke bagian arah mana yang sesuai antara jawaban yang kiri dengan soal yang kiri dengan jawaban yang kanan. Tinggal dicocokkan. Di bagian yang kedua, ini drop and drag. Nah, tinggal kamu pindahkan jawaban ke soal yang sesuai. Misalkan nomor 1 jawabannya itu 4. Nah, kamu pindahkan. Ya. Untuk semua soal ya. Dan yang terakhir, di sini ada soal pernyataan benar dan salah. Silakan kamu pilih. Nah, kolom pertanyaan kamu isi dengan huruf. Setelah semua kegiatan kamu selesaikan, maka kamu tinggal mengklik tanda finish. Setelah mengklik tanda finish, kamu masukkan nama kamu, kelas kamu, dan nama SMK Negeri 4 Jakarta, nanti akan muncul nilai yang kamu peroleh. Ini ternyata jawaban Bapak yang asal tadi jawabannya 0 ya. Nah, semoga kamu bisa mendapatkan nilai optimal, yaitu nilai 10 untuk kegiatan pembelajaran IAL-KPD menggunakan lab worksheet untuk materi logaritma. Nah, untuk selanjutnya link IAL-KPD akan Bapak bagikan di grup ya. Silakan kalian berdiskusi sesuai kelompok masing-masing. Nanti setelah kegiatan diskusi selesai, akan ada presentasi dari beberapa kelompok untuk mempresentasikan IAL-KPD yang sudah diisi oleh kelompoknya masing-masing. Ya, silakan dicek di grup WA-nya. Untuk sementara link Zoom-nya Bapak off-kan terlebih dahulu. Silakan kalian berdiskusi secara kita mengerjakan soal LKPD logaritma. Yuk. Pertama-tama kita tulis dulu ya, kelompok 5. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, maka tandai selesai. Ini kita tonton dulu yuk videonya. 1 pangkat si 5-nya ini ada pangkat 1, jadi 2/1. 2/1 kali 5 log 2 ditambah 2. Ayo amati materi di bawah ini. A log X sama dengan N, maka X sama dengan A pangkat N. Dari penjelasan di atas, kita lengkapi tabel di bawah ini yuk. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 log 8 sama dengan 3. Lanjut Fajar. 3 pangkat 4 sama dengan 81. 3 log 81 sama dengan 4. Lanjut, Johan.
4 pangkat 2 sama dengan 16. 4 log 16 sama dengan 2. Lanjut lagi, Fajar. Temukan hubungan antara konsep perpangkatan dengan konsep logaritma. Lanjut, Johan. Hubungan antara konsep perpangkatan dengan konsep logaritma adalah dasarnya hanya bilangan itu memiliki pangkat. Misal A pangkat X sama dengan X, maka A log X sama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian tadi melakukan pembahasan dan diskusi bersama kelompok kalian masing-masing, saatnya pada kesempatan ini untuk beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaannya, yaitu mengerjakan ILKPD materi logaritma. Nah, untuk yang pertama, yang akan presentasi dari kelas EIA. Silakan dari EIA yang akan presentasi. sebentar, Pak. Ya, silakan, ini sudah ditampilkan. Sebutkan nama kelompok, anggota kelompok, dan silakan dijawab ILKPD-nya serta dijelaskan secara singkat isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Johan Bagus Arta Wicaksana dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan ELKPD logaritma. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia. Langsung aja ke materi ya, Johan. Oke, Pak. A log X sama dengan N, atau bisa dibilang X sama dengan A pangkat N. A merupakan bilangan pokok atau basis. A tidak boleh, A lebih dari 0, dan A tidak boleh sama dengan 1. X sama dengan numerus logaritma X lebih dari 0. N adalah hasil logaritma. Dari perpangkatan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Logaritma 2 log 8 sama dengan 3. Perpangkatan yang kedua, 3 pangkat 4 sama dengan 81. 3 log 81 sama dengan 4. 4 pangkat 2 sama dengan 16. 4 log 16 sama dengan 2. Nah, jadi hubungannya apa, Johan, antara perpangkatan dan logaritma? Hubungan antara konsep perpangkatan dengan konsep logaritma adalah dasarnya hanya bilangan itu memiliki pangkat. Misal, A pangkat X sama dengan X, atau A log X sama dengan N. Sama-sama bilangan itu memiliki pangkat, tetapi pembedanya hanya mencari hasil saja. Perpangkatan hanya mencari bilangan pangkat N, hasilnya titik-titik. Logaritma hanya mencari pangkat N berapa jika hasilnya titik-titik. Seperti itu, Pak. Siap-siap. Terima kasih, Johan. Selanjutnya, Johan, silakan. Ini untuk sifat dasar logaritma. Sifat dasar
sifat dasar logaritma. Hasil dari 2 pangkat 1 sama dengan 2. Apabila bentuk pangkat tersebut ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma, maka akan menjadi 2 log 2 sama dengan 1. Dari hasil di atas, basis logaritma adalah 2, numerus logaritma adalah 2, dan hasil logaritma adalah 1. Hasil dari 5 pangkat 1 sama dengan 5. Apabila bentuk pangkat tersebut ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma, maka akan menjadi 5 log 5 sama dengan 1. Dari hasil di atas, basis logaritma adalah 5, numerus logaritma adalah 5, dan hasil logaritma adalah 1. Jadi, apabila suatu logaritma memiliki nilai basis dan numerus sama, maka hasil logaritma adalah 1. Ya, satu lagi sifat dasar logaritma. Hasil dari 1 pangkat 0 sama dengan 1. Apabila bentuk pangkat tersebut ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma, maka akan menjadi 1 log 1 sama dengan 0. Dari hasil di atas, basis logaritma adalah 1. Numerus logaritma adalah 1 dan hasil logaritma adalah 0. Hasil dari 8 pangkat 0 sama dengan 1. Apabila bentuk pangkat tersebut ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma, maka akan menjadi 8 log 1 sama dengan 0. Dari hasil di atas, basis logaritma adalah 8, numerus logaritma 1, dan hasil logaritma adalah 0. Jadi, apabila suatu logaritma memiliki nilai numerus 1, maka hasil logaritma adalah 0. 0 apa 1 sih? Hasilnya 0, Pak, kalau hasil 0. logaritmanya. Iya, 0. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Kalau bilangan pokok dengan numerusnya sama, hasilnya? Kenapa, Pak? Kesimpulannya yang 3 poin ini sifat dasar, kalau bilangan pokoknya A, numerusnya A, hasilnya apa jadinya? Kalau sama-sama. 0. A log A, A log A sama dengan 0, Pak. A log A sama dengan 1, maksud saya. 1. Jadi kalau yang baru yang B itu kalau yang numerusnya 1, 8 log 1, 0. 5 log 1, 0. Nah, yang C, di numerusnya ada pangkat, numerusnya A, tapi berpangkat, terus bilangan pokoknya A. Sama. Nanti hasilnya apa? 1. Ini kan A log A kan 1. Berarti kalau A log A 1, berarti 1 pangkat N. Berarti yang tersisa apa? N kan? N. Seperti itu. Terima kasih Johan atas presentasinya. Kita lanjutkan ke kelas EIB untuk sifat operasi logaritma. Silakan dari EIB siapa? Yemima apa Syahrani atau yang lain? Siap saya, Pak. Tunggu sebentar ya, Pak. Ini handphone saya sedikit nge-lag. Tunggu sebentar. Oke. Ya, silakan dari kelas EIB untuk mempresentasikan ILKPD-nya lanjutan untuk sifat operasi logaritma. Baik. Perkenalkan, nama saya Mima Sahara dari TIB. Di sini saya akan menjelaskan sifat operasi logaritma. Misalkan terdapat A, B, C adalah bilangan real positif dengan A tidak boleh 1 dan B kurang dari 0. Lebih dari 0. Lebih dari 0. Ya. Misal A log B sama dengan X. Berarti B sama dengan A pangkat X. Lalu A log C sama dengan Y. Berarti C sama dengan A pangkat Y. Sekarang kita akan mengalikan B dan C sehingga B dikali C sama dengan A pangkat X. A pangkat X.
dikali A pangkat Y. Nah, Lalu berarti B kali C sama dengan A pangkat X ditambah Y. sifat eksponen ini ya. Iya, Pak. Lanjut. Lalu di sini ada A log kurung buka B dikali C kurung tutup sama dengan A log sama dengan A pangkat A log B ditambah A log C kurung tutup. Berarti A log kurung buka B dikali C sama dengan A log B A log B, ditambah A log C. A log C. Nah, ini kenapa bisa seperti ini langsung ke sifat 1C? Pakai sifat apa ini kira-kira? Pakai sifat yang ini nih, sifat dasar. Kan bilangan pokoknya sama, pangkat. Yang tersisa kan tinggal pangkat doang. Pangkatnya aja. iya. Ya, ini kan jadi pangkat A log B, A log C. Betul. Simpulannya berarti di sini A log B tambah A log C. Log C. Siap. Selanjutnya Selanjutnya ada sifat operasi logaritma yang kedua. Misalkan terdapat A, B, dan C adalah bilangan real positif dengan A tidak boleh 1 dan B lebih dari 0. Misal ada A log B sama dengan X, berarti B sama dengan A pangkat titik-titik. Lalu pangkat A apa? log C sama dengan Pangkat apa titik-titiknya? pangkat X, Pak. Pangkat X, ya. Lalu A log C sama dengan Y, berarti C sama dengan A pangkat Y. Ya. Lalu kita akan membagi B dengan C sehingga diperoleh B per C sama dengan A pangkat X per A pangkat Y. Sehingga B per C sama dengan A di A pangkat X min Y. ya. Lalu yang kedua ada A log kurung buka B per C. Berarti itu adalah A log B ditambah A log C. A log B dikurangi A log C. Iya, maksud saya begitu, Pak. Ya. A log B dikurang A log C. Terus yang bawahnya. Oh, ini berarti salah ya? Harusnya notasinya apa? Negatif ya? Tambahnya min, iya. Ya, min. Jadi diperbaiki. Nah, ini kesimpulannya A log B dikurang berarti A kalau log pembagian berarti jadi pengurangan ya. A log B dikurangi A log C. log C. Kalau perkalian jadi penjumlahan, kalau pembagian jadi pengurangan. Oke. Nah, terus untuk sifat-sifatnya ini kalian bisa untuk pembuktian lanjutan bisa diakses di sini ya. Di alamat ini kalian bisa mempelajari pembuktian sifat-sifat logaritma. Kalau tadi kan kita hanya membahas pembuktian sifat yang pertama dan sifat yang kedua. Dan di sini ada sampai 10 sifat. Nanti bisa kalian pelajari di alamat web berikut ini ya yang sudah Bapak tulis. Terima kasih buat Yamima yang sudah menyampaikan presentasinya dari kelas 10 EIB. Nah, yang selanjutnya untuk latihan soal kita jawab bersama-sama. Yang 2 log X sama dengan 3 ini dipasangkan dengan berapa? Dengan 8, Pak. 8. Berarti ingat ya logaritma itu 2 log 8 sama dengan 3. Atau kalau dalam bentuk eksponen 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kalau di pangkat 8 itu jadi hasil, kalau di logaritma 8 itu jadi numerus atau nilai logaritma yang dicari. Pak Jeria, kalau 3 log X sama dengan 4? 81, Pak. 81. Kalau 3 log 729, X-nya berapa? 6. X-nya 6, benar. 3. Bapak nggak tahu nih jawabannya. Ayo. 3 pangkat berapa yang hasilnya 729, benar nggak 6? Iya, 6, Pak. Oke. Iya. Berarti yang terakhir?
4. 4. 256. Itu. Iya. Lanjut sama Indri. Yang bagian B-nya, Indri. Yang pertama, berapa jawabannya? 4, Pak. 4, kita pasangkan. Terus yang kedua? Min 8. Terus yang terakhir? Yang ketiga? 1 apa 13/6? 1. 1. 1, Pak. Ya, ini 13/6. Ini mengerjakannya menggunakan sifat-sifat logaritma. Yang terakhir. Pernyataan nomor 1 benar atau salah? Salah. Salah. Harusnya? Harusnya? Kan ini salah. Yang benarnya apa? 3B. 2A plus 3B. plus 3B. Ini salah. 3B. Tuh. Yang kedua, benar apa salah? Benar. Benar. Nah, alhamdulillah kita sudah menuntaskan presentasi untuk LKPD. Nah, untuk hari ini kita akhiri saja pertemuan hari Kamis ini untuk pembahasan materi logaritma. Nah, setelah kalian mengerjakan soal logaritma dan setelah kalian mempelajari materi eksponen pada pertemuan sebelumnya, sebelumnya Bapak akan mengingatkan kembali, setelah ini kita akan mengadakan post-test. Silakan post-testnya untuk dikerjakan sebaik mungkin, ya, agar kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari pekerjaan yang kalian kerjakan. Kurang lebihnya dari Bapak mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, terus semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Dari Bapak cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.